Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Apa kabarmu hari ini? Selamat datang di tahun anugerah Tuhan tahun 2023. Di awal tahun ini mari kita belajar dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami datang memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik, menuntun kami di sepanjang tahun 2022 dan menibahkan kami di tahun anugerah-Mu tahun 2023. Di awal tahun ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun dan menyertai kami saat ini, sehingga kami beroleh pemahaman yang benar, dapat mengingat dan melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pesepak bola asal Prancis bernama Antoine Griezmann. Dia berkata, dengan kerja keras dan usaha, kamu dapat mencapai tujuan. Dari kalimat ini, kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat berharga, bahwa untuk mencapai tujuan, apapun yang menjadi tujuan hidup kita, yang diminta dari kita adalah kerja keras dan usaha. Tanpa kerja keras dan usaha, tujuan kita tidak mungkin tercapai. Bagi saya, ini kalimat yang memberi motivasi betapa pentingnya bekerja keras itu. Nah, pada minggu kedua bulan Januari ini, mari kita belajar dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dalam sorotan tema bekerja
dan lakukanlah kebaikan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu bekerja? Apa itu melakukan kebaikan? Bekerja bagi sebagian orang adalah beban. Sebelum orang itu bekerja, dia sudah membayangkan penderitaan yang akan dialami atau tenaga yang akan terkuras jika dia bekerja. Karena itu, ada orang yang malas bekerja, dan ada orang yang kalaupun dia bekerja, dia pencuri tulang. Artinya dia tidak bersungguh-sungguh bekerja, dia memanfaatkan tenaga orang lain di dalam pekerjaan itu. Nah, kita harus paham bahwa bekerja itu bukanlah sebuah beban sebenarnya. Bekerja itu adalah bagian dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih ingat kisah di Taman Eden? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden? Tuhan perintahkan apa? Perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 14. Di sana kita membaca, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua kata kerja di sini, yaitu mengusahakan dan memelihara. Jadi keindahan di Taman Eden tidak hadir begitu saja. Keindahan itu harus diusahakan oleh Adam dan Hawa. Dan jika mereka telah mengusahakannya, mereka harus memelihara apa yang telah mereka usahakan itu. Jadi bekerja sesungguhnya adalah panggilan Tuhan bagi kita. Di Taman Eden, Adam dan Hawa bukan hidup tanpa bekerja. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja adalah tugas dan panggilan Tuhan bagi manusia. Dapat kita katakan, bekerja itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Nah, itulah pemahaman kita tentang bekerja. Nah, sekarang bagaimana dengan melakukan kebaikan? Apakah di era sekarang ini kita masih dibutuhkan atau diperlukan untuk berbuat baik? Bagi sebagian orang, itu tidak usah kita lakukan. Mengapa? Sebab di era modern ini ada banyak orang yang menerima kebaikan kita, tetapi tidak tahu berterima kasih. Karena itu banyak orang yang menjadi apatis, banyak orang yang menjadi kecewa, banyak orang yang bermasa bodoh dengan hal ini, dan bagi mereka tidak usah lagi kita berbuat baik. Ada banyak orang suka menerima kebaikan kita, tetapi ada banyak orang juga yang tidak tahu berterima kasih dengan kebaikan kita. Nah, apakah kita harus berhenti berbuat baik? Karena menghadapi realitas kehidupan yang semacam ini, apakah kita berhenti berbuat baik? Mari kita belajar dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bagian Alkitab ini saya bagi dalam 3 bagian besar atau 3 pokok pikiran. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sini Paulus meminta jemaat untuk berdoa baginya. Paulus adalah seorang penginjil yang besar. Paulus adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan kita, mengapa Paulus meminta jemaat untuk mendoakan dia? Bukankah Paulus bisa berdoa untuk hal itu? Mengapa Paulus masih meminta jemaat yang ada di kota Tesalonika untuk mendoakannya? Mengapa? Jawaban atas pertanyaan itu dapat kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Alasan Paulus agar jemaat mendoakan dia yang pertama adalah supaya firman Allah beroleh kemajuan. Ini menarik saudara sekalian untuk kita kaji bersama. Supaya firman Allah beroleh kemajuan. Jemaat diminta berdoa baginya supaya firman Allah beroleh kemajuan. Itu berarti dalam hal mewartakan kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ada peran Roh Kudus di dalamnya. Dan kita harus meminta agar Roh Kudus menopang, menolong kita di dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan.
Itulah sesungguhnya alasan Paulus mengapa dia meminta jemaat untuk berdoa baginya, agar firman Allah yang dia wartakan itu beroleh kemajuan, karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia. Alasan yang kedua dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua. Di sini Paulus mengatakan supaya dirinya dan kawan-kawannya terlepas dari pengacau dan penjahat. Jadi dalam melaksanakan tugas pelayanan bukan berarti tidak ada tantangan di dalamnya. Ada hambatan, ada kesulitan, ada persoalan yang kita hadapi di dalamnya. Nah, Paulus meminta jemaat mendoakan dia agar dia terlepas dari para pengacau dan penjahat. Sebab tidak semua orang senang dengan apa yang kita wartakan. Nah, agar kita terlindung, agar kita terbebas dari kejahatan mereka itu, atau rancangan jahat mereka bagi kita, maka Paulus meminta kepada jemaat agar jemaat mendoakannya. Ini pelajaran penting bagi kita semua di dalam kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya doa itu. Jangan kita menyepelekan doa, sebab ternyata doa itu membawa kemajuan bagi pewartaan firman Tuhan. Itulah pokok pikiran yang pertama dalam teks ini, yang mana Paulus meminta jemaat berdoa baginya. Pokok pikiran yang kedua dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tesalonika diperintahkan oleh Paulus untuk bekerja. Jemaat diminta untuk bekerja, saudara sekalian. Nah, dalam ayat 6 kita menemukan Paulus meminta jemaat menjauhkan diri dari orang yang tidak bekerja. Jadi kemalasan itu sebenarnya menular. Agar kita tidak tertular dengan kemalasan itu, maka Paulus meminta kepada jemaat agar menjauhkan diri dari orang yang tidak bekerja. Kemudian dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Paulus menyampaikan alasannya di sini, mengapa sampai dia meminta jemaat bekerja. Di sini jelas, Paulus memberi teladan kepada jemaat dalam hal bekerja. Jadi, Paulus mengajar jemaat bekerja, karena dia bekerja. Jemaat harus mengikuti gaya hidupnya, teladan yang telah dia berikan. Karena dia bekerja, maka jemaat dia motivasi untuk bekerja. Yang berikut dalam ayat yang ke-10, dalam ayat yang ke-10 ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras. Bagi mereka yang tidak mau bekerja, Paulus mengatakan janganlah dia makan. Jadi bekerja itu terhubung erat dengan kebutuhan hidup kita. Makanan adalah kebutuhan pokok hidup kita. Nah, Paulus dengan tegas mengatakan di sini, bagi yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Artinya, engkau harus makan dari hasil jerih lelahmu. Itu sesungguhnya yang Paulus maksudkan di sini. Nah, selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di sini Paulus menegaskan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu di sini mengandung pengertian bosan. Jadi Paulus mengingatkan jemaat agar dalam hal berbuat baik jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti dari berbuat baik. Apapun situasi dan kondisi hidupmu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Nah, dalam ayat yang ke-14, Paulus menegaskan jika tidak mau mendengar pesannya ini, berdoa, bekerja, dan berbuat baik, tandailah mereka. Jangan bergaul dengan mereka, agar mereka menjadi malu. Saudara, ini menarik. Ada satu pesan dari Paulus di sini yang mengatakan, jangan bergaul dengan mereka. Bergaul dengan siapa? Mengapa Paulus melarang jangan bergaul dengan mereka? Mereka ini siapa? Ternyata mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mau bekerja. Terhadap orang-orang yang seperti itu, Paulus meminta jemaat jangan bergaul dengan mereka, supaya ada efek jerah. Mereka menjadi malu, dan pada akhirnya mereka bekerja. Kemudian dalam ayat yang ke-15, tegurlah mereka sebagai saudara, jangan anggap musuh.
Jadi, walaupun orang-orang ini menjalani kehidupan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang-orang ini menjalani kehidupan tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Paulus. Paulus memberikan pesan di sini, tegur mereka sebagai saudara. Dan ada satu catatan penting di sini, jangan anggap musuh. Ini harus kita dalami bersama, harus kita ingat terus. Sebab acap kali ketika kita melihat ada orang yang tidak mentaati perintah Tuhan, yang menjalani kehidupan tidak seperti yang kita inginkan, acap kali kita kecewa, acap kali kita sakit hati, lalu memusuhi mereka. Paulus mengingatkan kita, jangan memusuhi mereka, tetapi tegurlah mereka sebagai saudara. Jadi mereka harus diperlakukan sebagai saudara. Nah, saudara sekalian, sekarang mengapa Rasul Paulus memberikan pesan agar jemaat berdoa, agar jemaat bekerja, agar jemaat jangan jemu-jemu berbuat baik? Kita mulai dari yang pertama. Mengapa Paulus memberi pesan agar jemaat berdoa? Agar tidak ada kesombongan di dalam diri mereka. Dalam hal mewartakan kebenaran firman Tuhan, berdoalah. Ya, berdoalah. Mengapa berdoa ini sangat penting? Karena dalam hal mewartakan kebenaran firman Tuhan, pekerjaan ini adalah pekerjaannya Tuhan dan kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan bisa saja mengerjakan itu sendirian dengan kuasanya. Tetapi Tuhan tidak mau. Dan Tuhan melibatkan kita bekerja di dalamnya. Jadi kita adalah mitra kerja Tuhan. Sebagai mitra kerja, kita harus berkomunikasi dengan mitra kerja kita, yaitu Tuhan. Karena itu berdoa sangat penting. Agar kita tidak terjebak menjadi pribadi yang sombong, yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ingat, pertumbuhan dan kemajuan pewartaan firman Tuhan itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian, mengapa Paulus di sini memberi pesan kepada jemaat untuk bekerja? Perhatikan ayat 3. Perhatikan ayat 3. Di dalam ayat 3 dicatat, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dari ayat 3 kita mendapatkan sebuah pesan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja. Dia menguatkan hatimu. Dia memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, ini adalah pekerjaan. Dia menguatkan hatimu. Dia memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini merupakan pekerjaan. Dan Allah mengerjakan itu bagi kita. Karena Allah kita bekerja, maka Paulus meminta kita juga bekerja. Adalah hal yang sangat ironis. Allah yang kita sembah bekerja, lalu kita tidak bekerja. Saudara tahu mengapa sampai topik tentang bekerja ini diangkat oleh Paulus? Apa sesungguhnya yang terjadi di jemaat sehingga Paulus memberikan pesan ini? Ternyata ada sesuatu yang melatar belakanginya. Pada waktu itu ada sebuah keyakinan yang begitu kuat, pengajaran yang diberikan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Nah, ajaran ini kemudian disalahpahami oleh sebagian warga jemaat. Karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Untuk apa bekerja? Kan Yesus tidak lama lagi akan datang. Untuk apa bekerja? Lebih baik kita berbenah diri, membenahi kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, agar ketika Yesus datang, kita telah siap untuk menyambut Dia. Ini sebenarnya di satu sisi baik, di mana jemaat berbenah diri, mempersiapkan kehidupan spiritual mereka. Tetapi, mereka hidup di dunia. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi pemikiran dari Paulus. Mempersiapkan diri menyambut Yesus, membenahi kehidupan kerohanian itu penting. Tetapi aktivitas bekerja itu jangan terhenti. Jangan karena berfokus pada hal-hal yang rohani, lalu hal-hal yang lahiriah seperti bekerja itu dianggap tidak penting. Bagi Paulus,
antara yang rohani dan yang lahiriah itu harus ada keseimbangan. Orang bisa saja bertekun dalam hal-hal yang rohania. Orang boleh saja bertekun dalam hal-hal yang spiritual sifatnya. Itu baik, itu hebat. Tetapi orang tidak boleh mengabaikan bahwa dia adalah manusia yang hidup di dunia dan dia punya kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu, manusia harus bekerja. Manusia harus bekerja. Jadi, berfokus untuk menyambut kedatangan Yesus itu ada suatu tindakan yang sangat baik. Tetapi kebutuhan hidup itu harus dipenuhi. Dan disinilah Paulus mengingatkan jemaat untuk bekerja. Bagi mereka yang hanya berfokus pada hal-hal yang rohania lalu mengabaikan pekerjaan, itu hal yang tidak benar. Itu hal yang tidak benar. Bersiap dirilah menyambut kedatangan Kristus, tetapi tetaplah menjalankan aktivitas bekerja. Kemudian, yang ketiga soal berbuat baik. Mengapa Paulus memberikan pesan agar jemaat jangan jemu-jemu berbuat baik? Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dan puncak kebaikan Allah adalah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Dan itulah kebaikan Allah yang tertinggi. Di mana dia datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang maha baik, maka kita diminta untuk berbuat baik. Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, luangkanlah waktu untuk selalu berdoa. Bekerja itu penting, tetapi bekerja harus diiringi dengan sikap hidup yang selalu berdoa. Keberhasilan tidak selalu terjadi dengan mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Tidak. Keberhasilan itu adalah bagian karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan karena itu, kita harus berdoa. Yang kedua, bertumbuhlah sebagai orang yang rajin bekerja. Silakan berfokus pada hal-hal yang rohani, tetapi aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jangan pernah kita abaikan. Yang ketiga, berjuanglah, biarlah orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik. Sebab dengan berbuat baik, Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Yang pertama, bekerjalah dan lakukanlah kebaikan. Mengapa? Mengapa kita harus bekerja dan melakukan kebaikan? Jawabnya, karena sampai detik ini Allah yang kita sembah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Kita dapat membaca itu dari kesaksian Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sampai detik ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sedang bekerja. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sedang bekerja, maka kita sampai detik ini juga harus bekerja. Kan sesuatu yang ironis, kalau Allah kita bekerja, lalu kita menganggur, lalu kita jadi penonton, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Allah yang kita sembah bekerja sampai saat ini, dan kita diminta untuk bekerja. Tentu, ketika kita bekerja, jangan lupakan satu hal yang sangat penting, yaitu berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus bekerja? Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang disaksikan dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Sehingga Paulus memberikan peringatan, jika kita tidak bekerja, janganlah kita makan. Mengapa? Karena makanan yang kita makan itu adalah hasil pekerjaan kita. Jangan pernah engkau makan dari hasil mencuri misalnya, atau hasil korupsi, atau hasil menerima uang suap. Itu adalah sesuatu yang tidak benar.
jika engkau makan, makanlah dari hasil jerih lelahmu. Yang ketiga, jika kita masih hidup, itu berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Di sana Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Jadi hidup ini ada siang, ada malam. Ada saat kita kuat, ada saat kita lemah. Ada saat kita bekerja, ada saat kita kehilangan pekerjaan. Nah, selagi masih ada kesempatan, bekerjalah. Yang keempat, firman Tuhan jelas. Orang yang tidak bekerja, janganlah dia diberi makan. Ini adalah peringatan yang keras. Di dalam perjanjian lama, orang yang malas bekerja diminta oleh Tuhan pergi kepada semut. Untuk apa pergi kepada semut? Belajar. Saudara, manusia disuruh belajar pada binatang. Ini sesuatu yang ironis. Seharusnya binatang belajar pada manusia. Tetapi dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 kita menemukan bagian Alkitab ini yang menegaskan agar orang malas belajar kepada semut. Semut adalah binatang yang punya perencanaan yang luar biasa. Sebelum tiba musim hujan, di musim panas mereka mengumpulkan makanan sebagai persiapan jika tiba musim hujan, mereka berada di sarang mereka dan mereka cukup persediaan makanan mereka. Menjalani kehidupan tidak selalu kita sukses, tidak selalu kita mendapatkan makanan. Ada saat di mana kita kesulitan mendapatkan makanan. Karena itu, buatlah perencanaan yang matang, bekerjalah, kemudian simpanlah apa yang telah engkau dapatkan itu. Sebagian untuk dimakan memang, tetapi sebagian harus engkau simpan sebagai persediaan jika masa yang sulit itu tiba. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas. Orang yang malas harus belajar kepada semut. Itu berarti Tuhan tidak menghendaki kemalasan ada dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki adalah pribadi yang rajin bekerja, yang penuh semangat, yang setiap saat mengoptimalkan potensi dirinya, bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, kita sebagai gereja janganlah jemu-jemu berbuat baik. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik. Allah itu telah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Dia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, maka kita diminta oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik. Sampai di sini saudara sekalian jelas bagi kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama berdoalah, yang kedua bekerjalah, dan yang ketiga jangan jemu-jemu berbuat baik. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sedemikian itu. Selalu berdoa, tekun bekerja, dan selalu menabur kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan berdoa, bekerja, dan menabur kebaikan, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.